Aku benci sama lo. Kalau lo emang pengen tunangan sama Vina atau sama siapa aja, terserah. Lo tuh udah gak ada apa-apanya buat gue. Baru tadi malam saya bilang sama Arya bahwa saya lega. Karena menurut Mama kan dia kelihatannya juga sudah mulai bisa menerima kenyataan kalau Mario ternyata bukan jodohnya. Ternyata dugaan Mama salah. Mama gak salah. Saya baru bilang sama Dewi, Putri baru dalam taraf mulai bisa menerima kenyataan. Berarti dia masih di ambang batas antara belum bisa menerima kenyataan dan sudah bisa menerima kenyataan. Untuk membantu Putri supaya bisa keluar dari ambang batas itu, kita harus bisa memberi dukungan mental kepada dia. Tapi pukulan datang sebelum kita bisa berbuat lebih banyak. Mama akan bicara sama dia, tapi tidak sekarang. Kasih dia sedikit waktu untuk meredakan emosinya. Putri? Sebentar, Oma. Loh, kamu nangis apa kelilipan? Oma udah baca tablet itu kan, Oma? Gimana perasaan kamu sekarang, Put? Perasaan aku sekarang antara kesal, sedih, marah, dan malu sama diriku sendiri, Oma. Aku tahu Mario memang bukan untuk aku. Maka dari itu, aku sekarang sedang berusaha supaya aku bisa tabah. Dan tadinya aku mengira kalau aku sudah bisa tegar. Dan aku juga merasa kalau aku udah mulai bisa menerima kenyataan. Lalu kenapa sekarang kamu jadi begini? Setelah aku membaca kalau Maru telah bertunangan, aku mendadak merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang pernah aku miliki, Oma. Aku merasa tercampak. Aku malu sama diri aku sendiri. Karena aku masih belum bisa menerima kenyataan. Kamu tahu kenapa? Aku masih belum bisa menerima kenyataan. Aku pisah sama Mario.
kesalahan dan juga bukan kesalahan. Tapi Put, ini sangat wajar. Dan Oma bisa maklum kamu merasakan kepedihan begini. Karena harus berpisah di luar keinginan kamu. Dan juga di luar keinginan Mario. Sekitar 20 tahun yang lalu, Mamamu punya kepedihan yang jauh lebih menggoncang batinnya. Waktu Raja dengan kasar membeberkan kenyataan bahwa mama kamu adalah anak pungut. Karena ada seseorang yang kebetulan membocorkan rahasia keluarga kita kepada Raja. Kejadian itu merupakan awal tragedi panjang bagi kehidupan mama kamu. Dan juga kehidupan Oma. Ya, tapi itulah kelengkapan hidup. Ada masa-masa manis, ada masa-masa pahit. Masa-masa manis kita terima dengan perasaan syukur. Masa-masa pahit harus bisa kita terima dengan hati ikhlas. Oma bisa bicara begitu karena Oma sudah pernah menikmati manisnya kehidupan. Tapi kalau aku baru mau memulai. Tapi aku sudah dipaksa untuk menelan semua kepahitan ini, Oma. Jawab dulu, Put, teleponnya. Bukan dari Mario, Ma. Memangnya kamu lagi nunggu telepon dari Mario? Halo? Put, ini gue, Denok. Oh, iya, No. Lu langganan tabloid Selamat Pagi nggak, Put? Enggak. Tapi gue udah baca kok beritanya. Udahlah, No. Gue lagi gak mood untuk ngomongin hal itu. Tenang dulu, Nek. Itu tuh cuma gosip. Tadi gue telepon Mario. Dan dia bilang dia mau nuntut itu tabloid. Bentar ya, No, ya. Kamu terusin aja ya ngobrolnya. Oma sama Mama sama Papa nunggu kamu aja di bawah untuk sarapan. Ya, Oma. Emangnya lu percaya sama omongannya dia? Sekali ini gue percaya karena dia benar-benar serius. Dan dia juga berani mati disambar geledek seandainya dia bohong. Gue rasa, Put, lu mesti percaya sama dia. No, untuk orang seperti dia, segala macam sumpah udah jadi mainan di bibir. Kalau yang ini lain, dari nada suaranya, gue yakin seyakin-yakinnya kalau dia benar-benar serius. Lagian kalau memang benar tunangan, ngapain mesti bohong sih, Put? Sekarang gue udah percaya sama lo. Ya udah deh, sekarang gue juga mau nganter nyokap dulu ke pengajian, ya? Makasih atas informasinya, No, ya. Bye.
Selamat pagi. Kok kurang satu? Masih di atas. Sepanjang jalan kenangan. Kenangan sama siapa, Mbak? Sama pacarnya ya? Anak kecil nggak boleh nyampur. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Ma. Pagi sayang. Pagi, Oma. Pagi. Ini belum. Untuk anak bandel seperti kamu, ini aja. Aduh, Mbak payah nih. Payah kenapa? Kok nubit? Sakit ya, Adek ya. Ini lagi tambah. Satu lagi. Ada. Udah nih, makasih. Bener-bener payah. Nih, Mbak makasih sekarang. roti nih. Makasih ya. Satu lagi. Enggak, cukup. Terus kamu mau pakai apa? Apa ya? Yang mana ini? Atau apa ini? Apa ya? Atau ini aja kacang, enak. Iya, Kacang aja. iya. Udah sini, Mbak bikinin. Sebelum menerima telepon dari Deno, Putri sempat nangis ke Mama sehubungan dengan berita koran itu. Makanya Mama heran melihat perubahan sikapnya waktu kita sarapan tadi pagi. Mama rasa perubahan sikap itu pasti ada hubungannya dengan telepon Deno. Kira-kira apa ya yang dibicarakan oleh Denok sampai sikapnya tiba-tiba berubah drastis? Ya, mungkin dukungan moral untuk Putri. Mudah-mudahan. Ya perempuan, matanya aja yang ngajak jual kebon. Kalau disuruh kawin sama dia pegang bom, gue berani nih. Yalah. Gimana milihnya nih? Cewekmu. Iya, yang penting kan gak hamil. Wandi, Ya bos. tolong kamu telepon Vina, terus jemput bawa dia ke sini. Biar dia membuat 2 pilihan dari foto-foto yang telah dipilih untuk cover edisi ulang tahun majalah kita nanti. Oke bos. Waktu pemotretan dulu, saya pernah janji sama dia untuk memberi kesempatan kepada dia untuk memilih sendiri foto-foto yang dia senangi. Itu pun harus sesuai dengan kriteria kita. Siap bos, laksanakan. Tapi bos, udah baca tabloid Selamat Pagi nggak bos? Maksud kamu berita gosip yang mengatakan kalau Vina itu sudah bertunangan? Emang itu berita gosip bos? Iya, itu gosip aja kok. Tahu dari mana itu gosip bos? Mario sendiri yang telepon saya tadi pagi. Mario. Iya, tapi saya nggak usah dijemput, biar saya datang sendiri aja. Iya, oke. Makasih. Kamu kemana, Vin? Mau ke rumah Mario? Bukan, Mah. Saya mau ke kantor majalah Pesona. Mama kan udah bilang, jangan kasih hati sama Yuda. Saya nggak ngasih hati, Mah. Lagian dia nggak mungkin deh masih ngedeketin saya secara pribadi. Saya rasa orang pers kayak dia pasti udah baca kok berita di tabloid Selamat Pagi. Terus kamu ngapain ke sana? Dulu saya pernah janji saya akan milih sendiri foto-foto pilihan mereka untuk cover. Nah, yang sekarang ini mereka mau pakai foto saya untuk cover edisi ulang tahun majalah Pesona, Ma. Mama minta kamu jaga jarak ya. Siapa tahu dia tidak membaca berita itu. Atau dia memang tidak peduli dengan berita itu. Ya? Iya, Ma. Bantahan Mario melalui kawan-kawannya tentang berita yang di koran itu menunjukkan bahwa si Putri masih menguasai perasaan Mario. Dan semakin memperkuat keyakinan si Putri itu bahwa Mario masih cinta sama dia. Kenapa mesti bingung? Berita di koran itu ada sesuatu yang tidak sia-sia, justru akan memberikan manfaat dong. Di mana manfaatnya? Bantahan Mario itu akan memberikan harapan kepada Putri bahwa Mario akan kembali kepadanya, iya kan? Nah, kamu tahu nggak?
Apa akibatnya kalau seseorang itu sedang putus asa dan kemudian dia mempunyai harapan lagi, dan harapan itu dihancurkannya lagi? Mentalnya kan hancur. Nggak cuma hancur, tapi hancur total. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghancurkan mental Putri. Resmikan pertunangan Vina dengan Mario. Dengan ini Putri akan semakin hancur dan dia akan menjauhi Mario. Masalah itu pernah kita bicarakan, tapi Mario minta waktu. Kamu tahu nggak bagaimana caranya menang perang? Serangan mendadak. Jangan kasih waktu Mario untuk berpikir lagi. Fait accompli aja dia. Emangnya dia bisa berbuat apa? Saya setuju dengan ide itu. Ya udah, sekarang kita tinggal bicarakan sama Haryono, Ma. Pada prinsipnya saya setuju. Dan sebagai anak perempuan yang pada dasarnya Vina memang suka sama Mario, dia pasti akan setuju dengan apapun yang kamu putuskan. Yang saya ingin tahu, bagaimana pendapat Mario? Dalam hal ini Mario nggak perlu kita minta pendapatnya. Kita hanya beritahu tentang keputusan dan dia pasti akan menerima. Tapi kalau kita minta pendapatnya, dia selalu menunggu waktu. Sekarang kita tinggal memutuskan waktu dan tempatnya. Besok rencananya kami akan pindah ke apartemen. Jadi menurut saya masalah tempat kita bisa lakukan di hall apartemen. Nggak masalah. Kalau gitu tinggal waktunya aja. Saya rasa lebih cepat itu lebih bagus. Gimana? Ya, kalau semuanya sudah setuju, saya tinggal ikut aja. Besok kita sudah harus mulai dengan mencari contoh-contoh undangan. Oke. Hari ini saya merasa menjadi sekretaris deh, bukan partner usaha. Ini kan sebenarnya urusan sekretaris. Paling enggak ya sekretariat lah. Saya minta bantuan kepada Bu Ami karena saya rasa Bu Ami itu luar biasa dalam segala hal. Terima kasih atas sanjunganmu. Tadi pagi waktu kamu menelpon saya untuk mencari contoh undangan, belum terpikir oleh saya. Seharusnya mencetak ini kan urusan pihak wanita. Tradisi itu nggak selalu bisa dipegang. Satu, kita harus bergerak cepat sebelum Mario berubah pikiran. Yang kedua, Harun itu kan orang sini, jadi dia nggak tahu di mana percetakan yang bagus. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, karena menyangkut masalah selera tentang keindahan. Mama jadi bingung milih. Habisnya semua undangan ini bagus-bagus. Mama kagum sama seleranya Raja dalam memilih undangan-undangan ini. Semua ini pilihannya Ami, Ma. Kamu sepertinya meremehkan apa yang Mama bilang tentang Ami. Sandra, jangan biarkan orang lain menanam bibit pohon di perkarangan kamu. Suatu saat kalau pohon itu besar, akarnya akan merusak fondasi rumah kamu. Bukan gitu, Ma. Saya mencoba untuk percaya tentang kemungkinan yang Mama bilang. Tapi semakin saya berpikir, rasanya semakin gak mungkin deh, Ma. Ami kelihatannya memang serbawah. Kadang-kadang kelihatan agak genit. Tapi kalau saya perhatikan, emang gitu pembawaannya. Jangankan ngomong sama laki-laki, ngomong sama wanita aja, bicaranya juga kayak gitu. Jadi saya yakin kalau Ami gak ada punya maksud apa-apa sama Raja. Ma, gimana Ma? Ada pilihan Ma? Mama ikut kalian saja. Mama ini kan orang kuno. Tadi Ami kasih ide yang saya rasa bagus sekali. Apa idenya, Pak? Undangan ini akan jadi bom kalau kita kirim ke Arya. Mama rasa ide itu tidak perlu dipertimbangkan.
Tidak ada alasan lagi kita untuk mengundang mereka. Memang kita punya rasa benci dan permusuhan tersendiri terhadap anak pungut itu. Tapi itu bukan berarti Mama setuju kalau kalian diperalat oleh Ami untuk membalaskan dendam pribadinya. Dalam hal ini, kita tidak diperalat, Ma. Justru kita sering memberikan masukan. Gagasan Ami sangat masuk akal. Undangan ini dampaknya jauh lebih kuat dibanding berita di koran yang walaupun ada manfaatnya. Tapi mungkin aja kan, ini cuma dianggap gosip sama anaknya anak pungut itu. Dampak apa lagi yang kalian perlukan? Tujuan kalian kan sudah tercapai, memutuskan hubungan Mario dengan anaknya anak sampah itu. Ami melihat dampak yang jauh lebih luas dan lebih mendalam. Putri akan terpukul begitu dia melihat undangan ini. Dan dia akan sedih. Mama rasa kalian tidak usah terlalu mematuhi saran Ami. Putri mau sedih, mau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Dulu Mama pernah bilang kan, dan setelah menjadi ibu saya juga merasakannya, bahwa orang tua jauh lebih sedih begitu melihat anaknya sedih. Menurut Ami, anaknya Dewi dan Arya hanya kita jadikan media untuk menyerang batin orang tuanya, Ma. Terserah kalian saja. Saya heran melihat perubahan sikap Mama belakangan ini. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang ada hubungannya sama Dewi dan Arya, Mama sepertinya agak keberatan. Ada apa sih, Ma? Enggak, itu persepsi yang tidak tepat. Mungkin Mama maunya kita konsentrasi aja ke masalah masa depan Mario. Pokoknya kita lakukan aja apa yang kita anggap harus kita lakukan, ya? Kamu mau kemana? Saya mau ke rumah temen. Sebelum kamu pergi, kamu bikin dulu daftar nama teman-teman kamu yang mau kamu undang. Emangnya mau ada acara apa, Ma? Pesta peresmian pertunangan kamu dengan Vina. Yang bener aja, Ma. Siapa yang bercanda? Ini undangannya. Kan saya udah bilang saya minta waktu. Sampai kapan? Sampai Papa dan Mama udah jompo. Ini masalah masa depan saya. Kamu pikir Mama nggak tahu? Ma, kan saya juga berhak dimintai pendapat. Kamu sudah terlalu banyak mendapatkan hak kamu. Dan karena kebebasan kamu menggunakan hak itu, kamu pernah tersesat dalam memilih calon pendamping hidup. Sekarang, giliran Papa dan Mama menggunakan hak sebagai orang tua setelah kami memenuhi semua kewajiban kami. Ini adalah demi kebaikan kamu. Dan ini adalah yang terbaik buat kamu. Segitu yakinnya sama keputusan itu adalah pasti yang terbaik buat saya. Mama bukannya minta pertimbangan. Dan Mama tidak mau berdebat dengan kamu. Mama cuma minta kamu memberikan nama teman-teman dekat kamu yang mau diundang. Itu pun kalau kamu mengundang mereka. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Untuk Putri sama orang tuanya. Biar Mama yang ngirim.
dalam, Bu. Siapa yang nganter undangan ini ke sini? Wah, saya kurang tahu. Tadi ada bel, terus Non Putri yang keluar, yang bukain pintu. Jadi Non Putri yang naruh undangan ini di sini? Inje, Bu. Apa tuh, Mah? Undangan pertunangan Mario. Mereka bukannya mengirimkan undangan supaya kita datang. Tujuan mereka hanya menabur garam di atas luka Putri. Supaya luka itu semakin perih. Kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu gak tiap hari berhadapan dengan orang tua saya. Sekarang yang jadi permasalahannya adalah gimana posisi saya terhadap orang tua saya di rumah. Oh, jadi gitu. Ya, kamu bersikap seperti biasa aja. Dan kamu harus yakin bahwa ini bukan zaman Siti Nurbaya. Iya dong, anak-anak perempuan zaman sekarang, waduh, udah paling gak bisa disuruh kawin paksa. Ya kan? Apalagi anak laki-lakinya. Dan apalagi anak laki-lakinya itu adalah Mario. Yang cintanya 100% cuman buat Putri. Halo, Yud. Gue baru aja mau nelfon lo. Untuk apa? Untuk mempermainkan perasaan saya dengan lelucon kamu yang sangat tidak lucu itu? Lo jangan nyalain gue dulu dong. Gue tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Gue juga berharap lo bisa cepat ngegait Vina. Tapi nyatanya lo gagal. Ya, dan gue terpaksa menerima akibatnya. Kalau kamu menganggap saya sebagai teman, seperti yang kamu bilang, seharusnya kamu jujur sama saya sebelum undangan ini sampai di meja saya. Sorry. Kalau gue nggak ngasih tahu, gue minta maaf. Gue terima kekecewaan lo. Tapi asal lo tahu, gue bener-bener nggak ada niat untuk nggak jujur sama lo. Gila lo, pikiran gue sumpah banget sekarang. Sampai gue nggak bisa mikir apa-apaan. Lo bayangin aja, gue terpaksa harus menerima pertunangan, tapi dari guenya tuh nggak ada rasa cinta. Aduh, barang sedikit pun nggak ada sama Vina. Kalau gue bisa teriak, gue nggak cinta sama Vina, gue teriak nih sekarang nih. Gue nggak cinta sama Vina, Nah, coba kalau lo ada di posisi gue, lo bayangin deh coba. Lo cuman bisa jadi kayak robot yang dikendalin pakai remote control sama orang tua lo. Ya kan? Coba. Bener nggak? Sorry Rio, saya tadi agak emosional. Saya bisa mengerti perasaan kamu. Saya harap kamu tidak tersinggung kalau saya tidak berdoa untuk kebahagiaan pertunangan kamu. Ya, gue sih lebih suka kalau lo berdoa, Yud. Mudah-mudahan pertunangan ini gagal. Ya, demi cinta lo sama Vina, ya nggak? Ya, saya akan berdoa seperti itu. Bye. Yuk. Ya. Put. Ada apa, Put?
Boleh aku nangis di sini, Oma? Sekarang ini aku merasa seperti orang yang terbuang, Oma. Aku merasa sendirian. Put, sendirian gimana? Kan ada mama, ada papa, oma, dan Boyke di samping kamu. Kami semua menyayangi kamu, Put. Aku tahu, Oma. Tapi kamu mau bicara tentang Mario? Ya. Belakangan, setelah kamu baca berita tentang Mario dan Vina di tabloid, kelihatannya kamu sudah bisa menerima kenyataan. Dan malahan sudah begitu tegar. Kenapa sekarang jadi emosional begini? soalnya waktu itu Dano bilang kalau pertunangan itu cuman gosip. Jadi ya, selama ini aku masih berharap kalau Mario akan menyadari kesalahan orang tuanya yang memusuhi keluarga kita dengan alasan yang sangat gak masuk akal. Oma jadi bingung. Belakangan Oma lihat kamu sudah bisa begitu tegar. Tapi kenapa sekarang jadi begini? Aku cuman pura-pura aja, Oma. Karena aku masih berusaha untuk membohongi diri aku sendiri. Untuk bisa memikul akibat kesalahan aku yang begitu mencintai Mario. Put, untuk apa kamu bohongi diri kamu sendiri? Seharusnya kamu bersikap terbuka sama mama dan papa. Aku gak mau kalau mama dan papa jadi sedih gara-gara aku. Karena aku gak mau kalau papa jadi terganggu konsentrasi di pekerjaannya papa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.